lagi sama Intan akhirnya di Depdagri, udah mau lebaran aja ketemunya. Hari ini gimana, masih pada puasa kan? Masih puasa nggak nih Om Yuke sama Iya dong. Mas Ino? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah masih puasa nih. Tapi kita udah buka Udah belum enggak sih? lah. Udah buka. Hari ini maksudnya. Oh, iya, hari iya, ini. iya. Nah Ibrahim gimana hari ini, masih puasa kan tadi? Gak usah kayak diomongin lah. Apa kabar? Ayo silakan kita absen-absen dulu ya, yang udah datang siapa aja. Banyak banget nih pastinya, dari Bali selalu ada. Terus ada juga dari Cilegon. Nanti ini Ras Cilegon gimana Cilegon. ini? Ada degradasi apa enggak, nanti kita omongin ya. Nanti Patut ada promosi atau dinantikan. enggak. Ada Anya Geraldine loh, sama lu namanya, gila gak sih? Mau ini bikin Rans Angel. Rans Angels. Intan nggak mau ikutan. Jiper ada lu namanya. Terus ini semuanya udah datang di sini, udah nungguin. Masih bisa dong ya nontonin Depdagri dulu malam hari ini, walaupun bentar lagi lebaran. Jangan mau kalah sama timnas kita aja, masih latihan loh walaupun puasa-puasa gini. Walaupun latihannya nggak di pressure banget sih. Nah, udah ada Om Yuke sama ada Mas Vino di sini. Pas banget nih kita ngomongin Om Yuke sama Mas Vino. Ini timnas nih berarti porsi latihannya masih yang kayak segini aja dong ya sampai nanti selesai lebaran. Iya, kalau gue bilang sih memang nggak bisa di-push ya, walaupun persiapan relatif sudah dekat, tapi mau gimana, pemain kan tetap punya hak dan kewajiban mereka menunaikan ibadah puasa. Sintayong juga nggak bisa paksakan untuk push keras-keras, karena kecuali kalau mereka latihan malam ya, tapi itu pun juga sebenarnya Intensitasnya iya, masih ini. intensitasnya nggak bisa full karena beda lah sama kalau nggak puasa kan. Jadi ya inilah situasi yang harus disiasati oleh Sintayong. Paling nggak secara conditioning mereka nggak drop banget. Selesai Piala Menpora masih tetap ada aktivitas gitu ya, sehingga nanti kalaupun libur kan mau dikasih PR juga ya Pino ya. Iya. Dikasih PR di rumah, ntar begitu balik baru deh tuh intensitas. Baru Cuman apa cuma ditinggalin. buat 3 pertandingan doang, tapi ya mana ya. 4-5 lah 5 sama TC, friendly game. sama TC iya, sama iya, friendly iya, game, iya. iya. Ini menarik loh, ini kayaknya experience pertama Shin ngelatih di negara yang mayoritas muslim ya. Jadi dia juga harus adjust gimana penyesuaian culture di sini kalau Iya. main bulan puasa kayak gimana. Karena kan kayaknya dibanding negara, ya maksudnya termasuk Indonesia ya, di negara ini mungkin kalau lagi bulan puasa lebih banyak kasih penyesuaian, lebih banyak kasih Mayoritasnya. kelonggaran ya, karena ini mah udah kebiasaan dari lama. Jadi ya gue inget tuh salah satu pemain Afghanistan yang main di Persib, si Farsad cerita, Farsad Nur cerita kalau ini adalah experience dia pertama main di negara mayoritas muslim di bulan puasa sebagai pemain muslim. Jadi dia yang dia dapetin tuh di sini memang menyesuaikan banget lah, apa si culture-nya, si habit-nya emang berbeda, dan ini kayaknya dirasakan juga sama Shin ya, harus pikir Tricky lah ya pokoknya ya, karena kan juga kondisi pemain juga staminanya katanya Sin sempat bilang kayak belum balik ke semula, tapi Iya, gimana mau digebiar pas lagi puasa? ini beda sama dua pelatih timnas sebelumnya kan. Simon emang udah tahu culture di Liga 1, dan Luis Milla kan pernah ngelatih di Jazirah Arab juga, jadi ini mungkin experience pertama buat Shin. Tapi gua rasa sih ya intensitasnya pasti dikurangin sih ya latihan. Cuman nih nanti pertanyaan netizen nih, itu alasan aja tuh kalau di Eropa tuh mereka tetap puasa tuh gitu. Pertandingan gitu kan. Mane, Pogba. Pertandingan tetap puasa, terus paling mereka melipir ke bench terus minum gitu kan. Ya mereka dalam suasana kompetisi kan ya beda. Tapi kemarin gitu. suruh Mas ya, kayak apa sih yang kayak breaking dikasih suruh minum Iya, dulu ya? water. Iya, Kayak iya, ice sama breaking makan, ya. sama apa? Makan kurma gitu Iya. kan? Emang ada kormanya? Air Ada. doang ah. Ada kayak coklat. Ada yang coklat-coklat yang Ya, makan untuk, kurma itu. yang manis-manis yang buat kan. manisnya supaya Tahu mereka punya korma tenaga. juga orang Inggris ya. Tahu lah. Udah banyak lah, di sana juga Udah banyak di Arab mana-mana. Street juga banyak. Iya, ini terus udah gitu yang paling menarik lagi nih, Coach Sin kemarin udah kedatangan asisten pelatih baru ya. Iya. Langsung dari Korsel. Namanya Choi. bacanya Choi In Yo. Ya, oke Choi. Ini dia asisten pelatih Choi In Soo. baru Choi In tim Soo. Indonesia. Choi In Soo. Aku udah baca-baca nih menurut profilnya, banyak banget pengalaman di negerinya, tapi menariknya ini kebanyakan pengalamannya di sepak bola wanita, Bung Yuke. Yes, Ini beliau. tadi kan gimana nih penerapannya ke sepak bola Indonesia, kan pria nih yang dia tanganin. Terus terang gua masih gelap ya tujuan dan maksud mendatangkan Dia, kenapa? asisten pelatih tambahan. Jadi sebetulnya kalau lihat dari kebutuhan timnas sendiri,
staf pelatih Sintayong sudah cukup banyak menurut Gemuk. aku sih, udah gemuk, terbilang gemuk. Dari Indonesianya ada, si semua posisi kiper ada, asisten pelatihnya ada, fisiknya ada. Mereka juga punya asisten Lee Jae-won juga bisa kiper Lee ya. Jae-won bisa Iya, terus pelatih fisiknya ada, penerjemahnya semua ada. Tambah lagi nih, terus terang gue nggak tahu maksud dan tujuan. Tapi kalau lihat dari profilingnya sih, apakah ini ada indikasi juga mau disiapin untuk supervisi timnas putri? Karena timnas putri kan tahun ini juga punya banyak agenda loh. Iya sih, Ada sekarang Piala AFF U15, udah mulai kan, udah mulai. ya, terus ada buat apa namanya kualifikasi Piala Asia juga. Di berbagai level lagi Mas, ada Iya. senior sama junior ya si Iya. timnas putri ini. Betul. Tapi sebenarnya kalau dalam apa ya kayak yang bagusnya gitu ya apa strukturalnya harusnya ada berapa asisten sih pelatih yang perannya krusial lah buat si pelatih Iya, timnas ini? umumnya kan pelatih itu kan pasti ada pelatih kepala, terus asisten pelatih kiper, asisten pelatih yang biasa gitu ya. Terus ada apa namanya tim analisis video, terus ada pelatih fisik. Jadi nggak 5-6 tuh udah kalau untuk staf pelatih aja di luar dari manager, kitman, staff bla 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 gitu itu udah cukup Udah sih menurut banyak. gue. Tapi by the way dulu ingat tuh sih Mas, ada tim yang punya asisten, ini pelatih buat defense, ini pelatih buat nyerang, ada kan ya. Zaman Kemarin dulu. juga kan waktu pas Bima Sakti pegang SEA Games kan ya, apa AFF ya? Yang AFF ya? ini yang Valeron CS ini ya? Enggak, sebelumnya waktu sebelum Oh iya Coach iya, Bima AFF jadi yang ya, kan? gantiin Mila. Iya, dia kan ngangkat Kurniawan ya, terus Kurnia Sandi sama satu lagi Indrianto apa bukan. Pokoknya ada 3 lah. Back juga ya, Itu per untuk posisi back. ya. Per Iya, posisi, per jadi ada pelatih, asisten asisten pelatihnya. pelatih per posisi gitu. Fokus. Apa mungkin Sintayong mau ke arah sana kali? Ini kan nggak tahu kemana nih, ini kan perempuan ya. Maksudnya Iya, terus lebih tapi kalau kompetensinya lebih ke pelatih perempuan kan. Jadi kalau gue duga, yang mestinya memang mau diselipin buat yang timnas cewek kali ya, buat bantuin Rudi Eka barangkali. Benar. Ya nggak tahu juga gitu. Tapi kalau pelat di belahan dunia lain juga belahan dunia lain. Di Eropa tuh ada juga kan yang apa berawal dari timnas cewek. minta maaf dulu, maaf. Jebretin. Maaf, Ntar diedit. diedit. Jadi ada pelatih yang berawal di timnas cewek tuh kalau nggak salah De Boer apa Southgate ya yang dia pernah Mulai di cewek. mulai di cewek terus akhirnya masuk ke cowok itu kan. Jadi emang sebenarnya gue lihat sih kayaknya Betty ya beda tipis, cuman biasa megang cewek akhirnya jadi Megang megang cowok. cowok. Cuman kan baiknya kan dia nggak langsung didapuk, pelan-pelan dulu nih si Choi ini jadi asistennya Shin atau gimana. Dia gue setuju sama Mas Yuke kalau memang dia juga akan mensupervisi timnas Putri. perempuan. Mungkin juga Karena- untuk perkenalan dulu juga Iya, kali ya buat ini budaya sama Indonesia kayak, gimana. waktu Gong yang sebelumnya dipilih itu kan dia juga buat jadi supervisi si timnas U20 ya yang mau U20-nya. main di Piala Dunia, karena itu nggak jadi batal akhirnya si siapa si Shin ngangkat si Choi karena agenda timnas cewek udah mulai padat. Dan juga kan ada beberapa level umur ya, nggak Iya, cuma 15, junior 18. sama Ada juga senior. senior. Jadi mungkin juga ada sinergi sama timnas cewek. Dan Shin tuh kemarin yang waktu International Women's Day ya, dia tuh sempat ngunjungin latihannya timnas cewek loh Rudi Eka kemarin. Dan sempat kepincut sama Zahra Musdalipe. Karena Ya karena skill gitu. Emang gue akuin Zahra di atas average rata-rata pemain bola cewek lah. Iya ya. Dia juga sering kan main sama pemain cowok kan, pemain bola cowok Iya. yang kayak di sparring. Terus waktu itu dia juga pernah ikut apa tuh namanya yang kalau dulu waktu kecil tuh dia di tempat akademi cowok kan? Dia Asiop, Asiop, dia Asiop. Asiop. Oh iya, Asiop ya waktu itu. Jangan-jangan mau dibawa kayak Asnawi juga Zara ke Korea gitu. Ini sedikit melebar ya, sedikit melebar ke cewek karena gue kemarin juga habis kampanye sepak bola cewek. Gue banyak dapat insight juga. Liga top Iya, score iya, jadi iya. cewek. Terus cewek. gimana? Kita Iya. mau bikin Liga Top Skor cewek juga ya. Jadi memang berbeda sekali Vino treatment antara Cewek dengan pelatih menangani yang cowok sama yang cewek beda. Kalau cewek itu perbedaan usia nggak terlalu signifikan. Dia beda 2-3 tahun itu nggak terlalu signifikan ternyata. Karena kemampuan tekniknya, skillnya Sama. relatif rata gitu. Beda kalau sama cowok kan sangat dibedakan dengan apa namanya strength, otot, tulang gitu. Kalau cewek memang sentuhannya segitu aja. Jadi kalau kita bikin usia U16 gitu, itu yang 14, 13 itu bisa ikut nggak terlalu masalah. Karena kemampuan mereka, power mereka relatif seimbang. Berbeda kalau cowok nggak dibuatin kelompok umur
per tahun itu perbedaannya signifikan karena tulang ototnya berpengaruh. Kalau cewek enggak. Ini karena pertumbuhan fisiknya juga Karena gitu ya? karena mereka belum punya kultur sepak bola cewek seperti pria, ada kompetisinya, terus ada turnamen yang reguler. Itu yang kemarin gue lihat sendiri tuh di Rorotan tuh. Jadi dan yang bikin gue terenyuh itu sebenarnya kalau kita treat mereka, organize mereka dengan baik gitu ya, mereka nggak kalah potensinya sama yang cowok. Bener nggak kalah. Waktu itu Bung Tapi Yuki, Mas, maksud gua akan lebih PR ketika pelatih yang biasa treatment cowok ke cewek daripada cewek ke cowok macam si Choi. Karena kan dia sendiri lah Cuma cowok, naikin ya ya. kan. Terus kalau gue lihat dari profilnya si Choi kan dia memang yang football scientist banget lah. Dia pensiun usia muda, terus dia ambil kuliah tentang sport science. Jadi gue rasa dan tadinya nanganin tim cewek terus nanganin tim cowok tuh nggak terlalu sulit dibandingin yang tadinya biasa nanganin cowok jadi cewek. Karena permasalahannya ketika lu biasa nanganin cowok, nih lu juga sering dengar kayaknya Mas ya, terus tiba-tiba nanganin cewek, dia terus mikirin siklus menstruasi pemain dan lain-lain. Itu PR banget sih biasa itu nanganin kalau cowok. misalnya cewek nih Om Yuki, kalau ada kayak kan banyak banget tuh nih kayak siklus menstruasi yang harus diperhatiin, itu baik dari mental sama fisik kan pasti pengaruh Iya, banget. emosi. Itu gimana cara? Ya, memang faktanya sekarang yang kejadian karena dari awal tidak dapat perhatian yang proporsional, jangan bilang Antara lebih putri baik dengan lah, putra gitu ya? proporsional aja enggak gitu ya. Otomatis banyak pelatih-pelatih itu semua asalnya dari pelatih cowok. Benar. Jadi mereka sekarang memang struggling juga karena nggak biasa pegang cewek, tapi ya harus dilakukan kan mau nggak mau gitu. Yang paling concern melatih dan pelatih cewek itu yang dari dulu sampai sekarang itu Yopi Riwu. Yopi Riwu, asistennya Yopi Riwu Om itu Ruli. benar-benar spesialis megang cewek dari awal. Dari awal. Jadi dia nge-treatnya dia udah kayak almarhum Satya ya. Iya, Satya Bagja. Jadi seperti kayak bapaknya sepak bola cewek gitu. Jadi sekarang dia bikin kampanye, tour, safari ke komunitas-komunitas sepak bola cewek, terus bikin coaching klinik gratis. Aduh, gue bilang ini yang kayak gini, orang kayak gini mesti diperbanyak gitu. Oke, nah ini artinya kedatangan Coach Choi ini jadi Mudah-mudahan juga sih bisa memberikan insight, knowledge Iya, tambahan. untuk nanti ya, Untuk ke nanti. tim Cuman kita putri. belum dapat penjelasan dari PSSI ya. Iya. Tapi kalau ini dimaksudkan untuk memperbantukan lagi Bagus tim ya. cowok, Kalau tim cowok aduh menurut gua overload. Kebanyakan. Overload kayak gitu. ya udahlah ya gitu. Kalau Iyalah. misalnya tapi untuk putri baru itu sesuatu Ya asisten pelatih pemilihannya bagus. cowok kitanya aja, sorry itu saya kurang dijaro istilahnya ya. Apa ini tambah lagi yang Korea baru Kurang lagi. dijaro. Asisten tuh coach Kurang general. dianggap. Oh kurang dianggap. Asisten coach general tuh ada 3 ya. Si masuk Choi terus Kim sama Fafa, Nova. Nova. Ada Sehari Gultom juga. Di kiper ada 2, Sahari sama yang Kim juga namanya. 5. Terus di di fisik 1. Terus analyze orang Korea, interpreter 2. Lu kalau mereka pergi ke luar negeri itu rombongan banget. Banyak Dan banget. kemarin yang waktu di Kroasia ya, itu nggak semua staff ada di bench, harus ngalah karena sangat banyak karena ya. kepenuhan itu. Bayangin sama waktu Simon McManamy minta asisten tuh dikit bangetan. Nah itu kenapa kok ada perbedaan? Tapi Saya angkat tangan ya, nggak bisa jelasin. Mungkin kalau di Korea dibiayai negara kan haji mumpung ya. Dia yang berangkat hampir 60 orang waktu ke Kroasia. Tapi ya mungkin itu keputusan Shin. Semoga apa yang dia minta bisa mendukung kinerja dia Amin. dengan baik. Iya kita doain mudah-mudahan bisa dukung Dikasih kinerja. aja lah apa yang dia Terus udah minta. gitu timnas bisa tampil baik ya nanti. Terus juga mudah-mudahan nih didengar sama PSSI itu dipikirkan untuk timnas putri, mudah-mudahan ya dikontribusi Iya. untuk timnas putri, kita doain sama-sama. Nah mumpung ngomongin timnas, nih ada gosip nih. Kenapa gosip? Karena ini sesuatu yang masih diperbincangkan ya. Masih hangat. Masih Bukan- hangat. Dan, Gosip ya, dan bukan- tidak akan terlupakan. Bukan gibah ya? Nggak bikin antara batal gosip puasa dan ya? gibah, nggak apa-apa. Kita Kan udah menganalisa batal. dari fakta yang ada. Iya, menganalisa aja dari Jadi fakta yang kita ada. nggak apa istilahnya Nggak membatalkan puasa. nggak ngejulitin nggak. Tapi kita cuman mengungkapkan aspirasi. Iya aspirasi. Tadi udah itu aspirasi soal asisten pelatih, sekarang aspirasi soal pemainnya nih. Ada nama yang lagi perbincangan banget bagi netizen, katanya nggak layak ada di timnas dipanggil, ada namanya Arthur Irawan. Nah netizen, tapi jangan langsung dijudge dulu ya pantas Iya. apa nggak pantasnya. Kita lihat dulu performnya gimana. Nitan, netizen daripada ngejulitin Arthur, mending buka puasa aja lah, gitu kan. Daripada puasa julitin orang tuh, dukung dong. Tapi ini sebenarnya dasarnya nih, kalau Mas Vino kan di media juga kan, tau lah gitu di lapangan kayak gimana. Ini netizen banyak yang nganggap Arthur ini nggak layak
Iya, kan belum tentu masuk timnas. Dia baru dikasih kesempatan untuk TC. Sempat sih kontakan sama Arthur ya waktu itu. Dia cuma bilang semua pemain, semua anak Indonesia punya kesempatan main di timnas. Ntar gue bacain dulu nih. Gue sempat WA-an sama Arthur gitu kan. Cuman dia nggak mau ngomong lebih panjang ya. Tapi intinya dia karena lagi TC ya, lagi dipantau. Pokoknya dia cuma bilang semua pemain Indonesia punya kesempatan main di timnas. Pas di lapangan bola semuanya sama. Ya, ini itu statistik sih ya Arthur. Arthur waktu di Piala Menpora. Iya, itu. Ini jadi tolak ukur gak sih? Maksudnya apakah netizen itu jadi kayak ngerasa dia nggak layak karena cuman kayak gini aja gitu penampilannya? Ini dugaanku ya. Kayaknya ini tolong ya kalau ada PSSI atau Coach Shin nonton gitu, tolong dijawab atau dikoreksi. Ini dugaanku sebenarnya yang bawa masuk Arthur kayaknya bukan rekomendasi Coach Shin langsung ya. Mungkin ada orang atau asistennya atau siapa nih cobain nih gitu kan. Ya udah, karena baru sebatas level cobain, ya udahlah datang dulu aja lo ke Jakarta gitu. Masuk tim atau enggaknya, ya kita kan belum tentu ya, belum tahu ya. Karena di posisi kanan pun kan ada Asnawi, ada si Ryuji bisa main di kanan, ada Koko Ari gitu yang dari sisi umur lebih muda dan lebih nggak buang-buang slot buat di SEA Games nanti. Ini tapi kalau buat dibawa ke harus dibawa ke Dubai nanti buat bubble di kualifikasi Piala Dunia. Yalah, balik lagi. Banyak yang ini udah ada. Iya, ini kan baru seleksi. Berarti gitu kan. Arthur ini kayak buang-buang slot aja gitu ya, menu-menuhin. Kata Intan. Tadi Mas Vino kan Enggak, bukan. menganalisa dari Enggak, cobaannya maksudnya gini, kalau SEA Games lebih baik. Oke, nuduh lagi dia. Orang jelas-jelas tuh ucapannya dia. Di sini mah cuma ngasih analisa doang dari ucapannya dia. Kalau SEA Games, slot senior kan ada. Dan slot senior itu ada 2 atau 3 gitu kan. Lebih baik dipakai ke posisi-posisi yang vital, yang sentral dibanding bek kanan gitu kan. Maksudnya buang-buang slot penting tuh kalau konteksnya SEA Games loh. Lebih baik dipakai di posisi striker, gelandang atau bek tengah gitu, bahkan bisa jadi kiper gitu, daripada dipakai pemain senior ini yang sudah seumuran Arthur. Nanti SEA Games ya, bukan kualifikasi Piala Dunia. Dipakai di posisi wingback, karena posisi fullback atau wingback ini banyak anak-anak yang kelahiran di atas 98 yang masih bisa untuk main di SEA Games, karena Arthur posisinya kan udah bukan. Tapi ini pemain kan lagi. buat ini buat kualifikasi kan? Piala Dunia. Nah, kalau Bung Yuke setuju nggak Arthur dipanggil untuk menuhin? Ya terus terang sih memang masih kalau mau jujur lebih banyak yang lebih layak. Siapa? Ya. Yang lebih layak ya banyak. Tadi kan sempat disebutin juga sama Vino ya. Fullback kita tuh banyak. Dari kalau memang mau ambil yang fresh dari peninggalan Sintayong U19 kemarin juga ya. Ya. Banyak. Ada beberapa nama sih Mas Yuki, Iya. kayak kalau mau ngambil senior mungkin kalau saya pribadi prefer coba Putu Gede Juniantara gitu kan, karena dia cukup stabil juga main di Bayangkara, di timnas terakhir juga zamannya Mia sama Simon dia kepake gitu kan. Kalau untuk yang lebih muda lagi mungkin Ricky Fajrin juga bisa ya? Fajrin bisa ke kanan. Fajrin Ini kan juga harusnya bisa. slotnya Bagas Kava ya. Iya. Tapi kan dia cedera, jadi harus diperebutkan lagi, dan ada juga mungkin bisa pakai coba Bayu Fikri Boy gitu. Fikri, betul. Tapi Boy Fikri di Persib dimainin jadi striker ya? Jadi kiri apa kanan nih? Kiri kanan. Ya sebenarnya Intan bukan cuma persoalan Arthur, tapi memang nama dia lebih mengemuka karena sepak bola itu nyata. Sepak bola itu bisa dilihat di lapangan dan setiap orang itu bisa menilai apakah ini layak atau tidak karena mereka bisa membandingkan dengan pembanding yang ada. Iya. Nah, menurut mereka memang masih seperti tadi gue katakan dengan jujur banyak yang lebih layak. Pertanyaan itu kan menjadi Kenapa nggak yang lainnya iya, gitu ya? tapi itu hak pelatih. Tapi benar menyambung kata Vino, nggak mungkin Sintayong ini semua rekomendasi dia. Menurut gua nggak mungkin, karena dia kan juga lama skip ya. Jadi tentu dia butuh rekomendasi masukan dari tim pelatih yang ada. Tim pelatih yang ada itu bisa asisten pelatih, bisa juga dari direktorat teknik misalnya, karena dia kan yang memantau anak-anak ya pemain-pemain. Yang kedua menjadi mengkristal persoalan kontroversi ini karena ada pemain-pemain yang lain selain Arthur yang juga dipertanyakan kapasitas dan kompetensinya dipanggil. Kayak misalnya Akil Safik tidak pernah main Ya. di Piala Itu Menpora gimana kemarin. gitu? Bentar Intan. Oke. Terus yang kedua
ada siapa namanya? Didi Nur Hidayat. Nur Hidayat. Itu juga tidak pernah main dan dia dalam kondisi cedera. di PSM. Jadi wajar kalau menggelinding pertanyaan ini seperti paket yang tidak dalam tanda petik dikehendaki oleh masyarakat atau di luar ekspektasi masyarakat. Itu faktual, memang seperti itu. Karena logikanya yang dipanggil itu kan adalah pemain-pemain yang dalam kondisi full fitness. Kedua, dia memang dalam atmosfer kompetisi. Kemarin kan memang ada wadahnya, ada parameternya yaitu Piala Menpora. Tapi ternyata ajaibnya gitu ya, ada pemain-pemain yang tidak bermain di sana atau dipanggil juga. Apakah ini rekomendasi Sintayong? Kan itu jadi pertanyaan. Wajar juga gitu loh. Kalau kita lihat misalnya di sisi penjaga gawang misalnya, dibanding Akil Safik yang tidak pernah main, kenapa nggak Hilmansyah? Yang jelas-jelas secara faktual kita saksikan bersama, penampilannya luar biasa. Sepakat ya Vino ya? Enggak, kalau kiper mungkin gue bisa jawab, tapi Mas Yuken. Iya, oke. Maksudnya kita nggak bisa memungkiri bahwa Hilmansyah memang Hilmansyah bagus. Hilmansyah Bagus. Yang kedua, ada yang lebih senior, Andri Tani. Kita harus akui Andri Tani luar biasa, dia bisa bawa tim Persija jadi juara. Itu juga prestasi yang harus diapresiasi gitu loh. Kenapa tiba-tiba Akil Safik? Itu kan jadi big question. Wajar gitu loh. Terus apa namanya, Nur Hidayat ya tadi. Nur Hidayat dia nggak main sama Nggak sekali sama sekali juga. Padahal di Cedera. posisi Nur Hidayat itu banyak gitu yang di PSM. yang bisa dilihat gitu loh, yang mungkin lebih pantas dipanggil. Tapi ada juga yang memang Sintayong mungkin sudah bunderin ya, walaupun pemain ini sedikit mendapat kesempatan bermain. Misalnya kayak Salman ya, dari Persija kan mainnya cuma menit terakhir di leg kedua final gitu kan. Tapi karena dia udah pernah main di Kroasia di timnas Sintayong, jadi menurut Sintayong udah cukup, gue mau ambil dia. Kalau ini ada alasannya. Jadi ada alasannya, karena dia ada referensinya gitu. iya, Tapi iya. kalau pemain-pemain yang nggak tampil, referensinya Dari mana? iya. Dipertanyakan itu kan. Iya, apakah ngambil dari yang dulu gitu kan? Yang dulu yang sebelum Sintayong pegang misalnya kan kayaknya kok nggak relevan gitu ya. Karena kan harus upgrade terus kan. Iya, dengan dan perkembangan harus mereka. kita fair memberi kesempatan kepada pemain yang memang layak Yang gitu, perform. dan mereka kerja keras gitu loh. Gitu sih. Oke, nah kemarin juga di Piala Menpora tuh pada mati-matian karena tujuannya salah satunya juga mereka mau untuk bisa dipanggil ke timnas Iya, juga siapa sih yang kan? nggak mau membela timnas, termasuk Sadil Ramdhani Sadil juga. Ramdhani juga Ramdhani juga kan nggak dipanggil juga. Padahal dia kita lihat main di Sabah luar biasa performanya gitu. Gua pikir Sadil salah satu pemain Indonesia yang main di luar negeri yang performanya paling terbaik lah. Iya, itu juga nggak dipanggil. Tentu kan pasti ada alasannya. Dari sisi juga. umur masih masuk usia. Febri juga nggak dipanggil ya. Padahal ya Febri sudah langganan timnas. Tapi ya by the way, ini semua kembali ke federasi kan, ke pelatih juga. Mungkin mereka punya pertimbangan lain. Kita nggak tahu. Kalau netizen kan, dan kita pengamat melihatnya dari versinya kita gitu. Dan Tapi gitu. pengakuannya Coach Indra Mas tuh Vino, bentar sebelum Mas Vino nih, aku mau tanya dulu Jebretim, silakan komen ya di sini. Kalau Jebretim sendiri gimana sih? Setuju nggak, sependapat nggak dengan Bung Yuke dan juga Mas Vino di sini? Atau misalnya kalian punya pendapat lain, mungkin mereka gini, mereka gitu, silakan langsung aja kalian komen di sini. Toh ini kan juga untuk beberapa pertandingan, siapa tahu Sintayong mau Baru ngeliat seleksi. dulu. Oke, gimana Mas Ya, Vino? kalau gue lihat komentarnya Coach Indra ya, memang Arthur Irawan ingin dilihat langsung dan ia merupakan pilihan dari tim pelatih. Ia juga kami butuhkan pemain saat internal game kemarin dan tanggal 11 Mei mendatang. Maka dari itu tim pelatih meminta PSSI melakukan pemanggilan kepada Arthur Irawan karena untuk melengkapi pemain yang sudah ada. Internal game, ya, untuk internal game kemarin. Itu yang gue tangkap Coach Indra bilang pemanggilan Arthur berdasarkan diskusi tim pelatih dan juga mungkin dia dibutuhkan tim untuk internal game gitu. Untuk internal game ini masuk akal nggak alasan Kedepannya kalau di internal game bagus, ya mungkin bisa bagus. Ini kan namanya baru dipanggil latihan. Ya gini loh, ya kan. gue mau menekankan di sini, tim nasional itu lembaga yang sakral. Siapapun yang dipanggil dengan alasan apapun, maka dia dianggap layak merepresentasikan tim nasional, merepresentasikan kualitas bangsa pemain yang ada. Indonesia lah ya. Jadi kalau ada yang meragukan, maka kesakralan timnas itu menjadi dipertanyakan gitu loh. Anyway, lu panggil berarti lu layak masuk timnas, bukan ini untuk buat ngelengkapin squad yang ada. Ya nggak gitu, Iya. Jangan begitu maksud gua. Tapi yang menarik di komposisi tim best 11-nya Piala Menpora, back Arthur ini kan sejatinya back kanan.
waktu itu bek kanan terbaik adalah Marco Motta Persija. Yang masuk nominasi menariknya adalah rekanan Arthur di PSS, ini Bagus Munyeng Nirwanto. Itu kenapa bukan Bagus Nirwanto? Yang dipanggil. Dikasih kesempatan atau bareng-bareng lah sama Arthur gitu kan. Biar fair gitu. Gue sih berharap Arthur juga dipanggil tapi juga kasih kesempatan ke Tapi Bagus mungkin nggak sih Mas Nirwanto. kalau si Bagus Nirwanto mungkin dari klubnya juga nggak mau ngelepas ke timnas? Yang apa alasannya nggak mau lepas pemain ke timnas tuh, dia liganya juga nggak Ya ada. kan kalau di luar negeri juga sering kan, kalau klub-klub itu deal-dealan juga. Tapi kalau di Indonesia gimana sih? Iya, kalau lagi kompetisi jalan pasti terjadi deal-dealan. Tapi kalau ini nggak ada kompetisi, nggak ada alasan untuk nggak melepas pemain. Itu bisa kena sanksi malah ntar. Apalagi ini agenda resmi Iya, agenda FIFA. resmi FIFA. Jadi mau nggak mau sebenarnya kalau alasan dari misalnya tim yang nggak mau ngelepas itu nggak ada ya harusnya. Itu ya? tulisan tolong ya, bukan Bagus Nirwanto lebih layak ya, tapi gua meminta Bagus Nirwanto dicoba. Enggak, itu udah bener. Ada tanda tanyanya itu. Loh, bener ada. Ini soalnya menyudutkan bahwa Kan tanda tanya itu, Vino. Lu yang baper. maksud gua soalnya menyudutkan gitu kalau Makanya Dep Dagri kita bebas. iya, kalau Arthur nggak layak, maksud gua Iya, lebih dicoba layak. barengan gitu. Bagus Nirwanto juga dipanggil. Gak bisa Arthur barengan juga harus salah dicoba. satu lah. Banyak banget bek kanannya. Kan buat internal game dulu kata Coach Katanya Indra. tadi tambahin kalau back Enggak, sebentar. kebanyakan slotnya. Ini timnas ini sebenarnya fun game atau timnas sih kalau ada internal game buat Kebiasaan setahun ke belakang main fun football kali Mas. ada squad buat cuma buat trial doang. kurang squad. Nah ini nanti tapi kita biar adil ya, kita juga harus dengerin gimana pernyataan dari Arthur Irawan. Tapi kita baru bisa hubungin Arthur hari Kamis. Ya karena kan nggak bisa. semalam chattingan Arthur mau nggak join. Cuman ya gue salut sih sama Arthur. Ini yang gue kagum sama Arthur. Iya jilat. Nah terus ini yang gue kagum. Tapi serius gue kagum Arthur mau nggak bikin statement. Dia tuh patuh banget dan dia takut banget untuk ngelanggar peraturan yang ada di timnas dari Coach Sintayong karena untuk beberapa hari ke depan kata Arthur pemain tidak boleh terlalu aktif di media sosial. Jadi dia tuh takut banget dan sangat ngejaga kepercayaan yang dikasih buat tesnya timnas ini. Oke, nah ini kita bukan ngomongin soal Arthur Irawan ya, ini cuma mau nanya di luar ini pokoknya, di luar apa yang kita perbincangkan tadi, Kom Yuke sama Mas Vino, ini soal pemain titipan. Nah, Orang Thailand kalau titipan. bener nggak sih nih ada fenomena pemain titipan ini dalam sejarah persepak bolaan kita? Saya tidak mau percaya. Nggak mau percaya ada Nggak pemain mau titipan? percaya ada pemain titipan karena itu menyangkut kredibilitas, integritas tim nasional ya. Bukan sekedar orang-orang yang menukangi tim nasional atau orang-orang yang mempunyai power untuk mengatur tim nasional. Tapi ini kita bicara bangsa dan negara gitu. Walaupun kesan itu ada gitu, tapi saya berusaha untuk mengusir jauh perasaan itu karena kasihan tim nasionalnya gitu. Apalagi saya tahu pelatih yang ada saat ini menukangi timnas itu punya integritas yang bagus. Jadi kalau sampai ada pemain-pemain yang di luar rekomendasinya dia tiba-tiba datang, itu kasihan sekali pelatih tersebut gitu. Gue nggak mau bilang ada gitu, tapi coba pakai mata hati, dirasakan kira-kira ada nggak gitu ya. Gue yakin netizen udah punya jawabannya. Tapi ini semua kembali kepada sosok figur head coach-nya, pelatihnya, yang kalau dia tidak tersandra oleh kepentingan-kepentingan di luar teknis, maka dia akan berdiri tegak dengan aturan ataupun juga dengan integritasnya dia. Gue nggak mau, ini nggak kualitas. Tapi ada juga pelatih-pelatih yang karena tersandra dengan kepentingan-kepentingan bangsa dan negara dalam tanda petik gitu ya, dia harus mengakomodasi, ya sulit gitu. Gue cuma tahu yang gue tahu aja ya, karena gue berinteraksi langsung dengan Pengalaman orangnya, berbicara dengan orangnya, dengan pelatihnya. Coach Fahri, Coach Bima Sakti itu integritasnya luar biasa. Dia nggak bisa digugat, dia nggak bisa mereka nggak bisa diintervensi. Nggak bisa diintervensi Iya. pemilihan pemain. Iya. Oke. Terutama Coach Fahri yang sering itu dia nggak peduli ini pemain dari kanal mana, ini pemain dari komunitas mana, ini pemain dari asosiasi mana, semua warga negara berhak untuk dipilih. Tidak boleh dihalangi, tidak boleh diarahkan. Karena sepak bola Indonesia terlalu luas, tidak semua bisa terjangkau oleh payung federasi. Itu Coach Fahri yang gue salut.
Makanya dia nggak pandang bulu. Ya berarti Coach Fahri bagus ya. Kenapa Luar biasa. nggak ngelatih lagi sih Bung Yuyuk? Sebentar. Terus Bima Sakti ya. Bima Sakti pun juga sebelumnya itu juga adalah figur yang gue kenal sangat independen. Dia sangat punya kredibilitas yang bagus ya. Walau dia dicaci, dia dimaki, tapi dia tetap berusaha berdiri tegak. Tapi ingat, federasi yang sekarang ini rezimnya beda dengan yang dulu, ya kan? Tentu ada kebijakan-kebijakan yang barangkali membuat pelatih juga harus agak luwes. Karena ini kan banyak situasi yang harus dikompromikan lah, kira-kira gitu Intan. Gue nggak bisa terlalu vulgar, tapi netizen itu bisa merasakan itu, gitu. Oke, nah terus Bung Yuyuk kalau tadi kan Bung Yuyuk sebutin itu coach-coach yang independen kan. Kalau Yang punya sekarang integritas yang bagus, integritas yang gua bagus. kenal, Yang dia kenal. yang gua kenal. Ntar jangan sampai bilang Iya. plesetin Bung Yuke ini berpihak sama si ini enggak. Tapi gue sering Kalau ceritanya gua nggak kenal kan. Oh nggak kenal. Tapi gue sering cerita gini gak sih? Maksudnya ya gue juga di lapangan banyak respon atau tanggapan positif ya dengan Coach Fahri, Coach Bima gitu kan. Cuman kalau pemain titipan tuh gue lebih nganggap gini nggak sih? Misalnya kayak dia habis ke TC di kabupaten mana, ini nih ada pemain jago, cuma hanya sebatas titipan untuk ikut di tes aja, trial gitu. Saja sekali mungkin. Kayak lebih gitu kan ke kurang saja lebih sih. kayak lu mau jualan, lu punya barang jualan, lu nitip di warung, perkara itu dibeli atau enggak ya itu balik lagi ke yang menggunakannya gitu. Benar. Jadi definisi titipan itu harus digarisbawahi, bukan titipan yang garansi lo Ya, masuk. masuk, Tapi titipan dalam arti rekomendasi pelatih dari daerah. Tadi seperti gue bilang karena Indonesia ini luas, tidak semua milimeter bisa dijangkau oleh federasi, maka harus ada rekomendasi-rekomendasi dari pelatih-pelatih daerah atau pelatih-pelatih yang mereka kan semua nih pelatih nih berkawan ya, punya kursusnya bareng juga. Jadi tolong cariin dong misalnya Ada askot Coach gitu ya. Aji cari di mana di daerah Jawa Timur ya yang menurut Coach Aji bagus. Kan pelatih itu kan sudah lisensi tinggi kan, diyakini juga punya pantauan yang bagus. Maka dikirimlah sini. Trial dalam timnas gitu kan yang udah ada kerangkanya yang memang udah dilatih oleh pelatih kepalanya. Itu sah-sah aja trial. Kalau ternyata 2-3 hari dia nggak kompeten dipulangin. Itu udah terjadi sejak zaman Fahri seperti itu. Mungkin definisi titipan itu adalah Lebih ke sana. rekomendasi pelatih daerah untuk federasi ataupun pelatih kepala, lihat ini loh, karena mata mereka kan terbatas. Indonesia ini luas banget gitu loh. Jadi itu yang harus netizen tahu. Tapi kalau pelatih, maksudnya kalau titipan dalam arti dia dijamin masuk, itu kita nggak boleh percaya. Itu kalau percaya kita murtad istilahnya itu. Karena itu benar-benar kalau dilakukan itu benar-benar mengkhianati bangsa dan negara. Iya. Dan pertaruhan itu sangat besar. Ingat, sepak bola itu nyata, bisa dilihat, bisa dirasa gitu. Jadi jangan coba-coba untuk mengkhianati integritas sebuah bangsa dengan memainkan cara-cara itu. Om Yuke. Camkan itu ya, jangan sampai. Iya, jangan Nah, kejadian. ini daripada kita larut-larut sama gosip ya. Terus tadi aku cuma nanya doang loh ya, nggak ada mau kayak nyentil-nyentil atau sindir-sindir apapun enggak. Karena aku sendiri sebagai orang yang baru di dunia sepak bola kan sering banget denger pemain titipan. Nah, kalau kayak gini kan kita semuanya jadi Paham melek ya? kan. Paham. Jadi melek semua pemain titipan tuh kayak apa sebenarnya Iya, maksudnya. sebenarnya, iya. Nah, sekarang ini kita mau ke yang lagi heboh banget nih. Kita fokus ke persiapan Liga 1 lah ya. Ini seperti kenapa sih Pak Vino? Iya, seru juga Main-main mata. Enggak, seru. Ini Liga 1 kan ini masih suasana puasa loh. Oh nggak boleh main mata ya? Aduh, gue Nggak gini boleh. deh. Kelilipan ntar loh. Gue gini Nah. tapi kelihatan di situ. Dan langsung aja ya kita menuju persiapan Liga 1 nih, di tengah kepastian ini ada yang gimana ya, kalau izinnya kayaknya udah hampir pasti. Tapi ada aja hal yang bikin kita jadi berdebat. Ini katanya nggak ada degradasi. Iya. Bung Yuke lebih setuju mana nih kalau sistem Dari Vino dulu. Oh, ya. Vino dulu, oke. Ini ada tim-tim beberapa yang tim nolak dan mendukung ya. yang belum bersuara. Kalau Persipura, Madura, Borneo, Persib ya menolak ya. Kalau gue lebih melihat dari dua sisi ya, sisi negatif tanpa degradasi dari hasil wawancara yang gue pernah tanya-tanya ke pemain juga kan, kalau nggak ada degradasi gimana? Dia bilang nantinya di akhir kompetisi akan hanya serunya di papan atas aja untuk Memperebutkan juara. perebutkan tempat juara. Tapi yang bahayanya ketika nanti ada beberapa tim, 3 tim katakanlah let's say 3 tim kandidat juara, ketemu
tim papan bawah yang udah nggak menentukan. Ini mohon maaf ya, bukan gimanain Satgas anti mafia bola, dan ini harus jadi waspada karena dicurigai akan ada main mata atau jual beli pertandingan. Ini dari keresahan pemain ya, bukan dari omongan gue. Tolong di garis bawahi. Pemain tuh khawatir, gue ngomong sama beberapa pemain, nggak serunya itu, dan dia takutkan ketika misalnya, let's say ada 3 tim kandidat juara, Persib, Persija, Bali United. Ya, Persib, Persija, Bali United. Persib harus lawan Persija, sedangkan Bali United nanti harus lawan tim yang udah nggak menentukan apa-apa itu kan. Jadinya yang dikhawatirkan pemain tuh seperti itu. Nah, dari baiknya ini gue ngobrol sama beberapa BOD atau staff-staff yang timnya belum bersuara atau sudah pastikan menolak. Ya mereka ingin azas fair ya, karena mereka harus main di luar jauh dari kandang mereka. Bisa itu ya, mengolek pendapatan nggak ada, dan mereka nggak bisa ngontrak pemain asing yang harganya baik dan sesuai kebutuhan mereka gitu kan, dibandingkan tim jadi yang ada itu juga ya, dibandingkan tim yang itu. Karena kan pandemi ini efeknya tuh kan jangankan tim Indonesia ya, tim sekelas Madrid, Juve aja nyap-nyap gitu pengen masalah duit dan bikin liga baru gitu. Jadi efek positifnya nggak ada degradasi tuh ya, asas keadilan. Cuman gue masih menerkan nih asas keadilan yang kayak apa itu masih gue pikir-pikir juga sih, karena adil ini kan luas ya Mas ya. Belum tentu kata tim yang nolak ini bilang adil, tapi kata Persib juga atau yang sudah menentukan tidak mau degradasi dibilang adil juga gitu kan. Itu sih yang gua temuin di lapangan itu 2 hal itu sih. Jadi ini kayak dianggap sistem bubble ini lebih cocok, nggak ada degradasi karena jauh ada yang juga tim-tim luar Jawa. Iya, kalau dari pertimbangan sisi ekonominya begitu ya. Tapi kalau dari sisi sporting meritnya memang kompetisi ini jadi nggak ada gregetnya, nggak ada gregetnya karena bagaimanapun kompetisi itu ada apresiasi, ada juga penalti kan, harus ada winner, ada loser gitu ada ya. yang degradasi. Kalau tanpa itu berarti sporting meritnya nggak ada. Dan menurut gue sih ya nggak usah dijadiin ini sebagai kompetisi resmi kalau nggak ada promosi degradasi. Kayak ISC. Jadi kayak turnamen aja kayak ISC kemarin tuh, Indonesia Soccer Championship itu kan begitu. Soalnya sakral banget. Oke, kemarin PSSI merefer dari yang terjadi di Jepang sama di Thailand ya kalau nggak salah. Tapi ingat bahwa itu terjadi di musim kemarin, tahun 2020 itu, 2020, 2021. Kalau sekarang kan 2021, 2022. Nah 2020-2021 memang Jepang sama Thailand itu tidak memberlakukan promosi degradasi di liga utamanya, tapi di Liga 2 itu promosi. Artinya jumlahnya mereka kan jadi bertambah tuh. Tapi di musim sekarang itu degradasinya ditambah juga, jadi posisi akhirnya tetap sama gitu loh. Klasmen jumlah peserta Liga Utama tetap sama jumlahnya. Tapi Indonesia justru mundur sekarang. Mereka meniadakan promosi degradasi di saat negara-negara lain udah menghapuskan itu gitu loh. Jadi kita tuh telat banget ya. Dan ini yang menjadi kontroversi karena tidak semua anggota sepakat dengan aturan ataupun format tanpa degradasi itu, karena yaitu menghilangkan sporting merit tadi gitu. Oke, jadi nggak greget, nggak kompetitif lagi ya? Iya pastinya. Oke, nah ini kita ini udah ada orang dalam ya? Oh, ada ban dalam ya? terhubung sama Mas Hanif. Halo Mas Hanif. Halo, apa kabar? Baik, Mas Hanif, tadi ini kita lagi ngomongin ada kekhawatiran nih di Liga 1 kalau nggak ada sistem wacana nggak adanya degradasi sama promosi. Mas Hanif ada dengar nggak selintingan soal ini? Kebetulan ini memang menjadi isu yang paling mencuat saat ini ya. Tapi sekali lagi kalau dari teman saya yang kebetulan sudah membuat beberapa opsi, itu murni mengarahkan kepada jadwal secara keseluruhan ya. Nah, terkait apakah ada degradasi atau enggak, sekali lagi itu dari ranah federasi ya. Dan belum menyampai ke teman saya ini, jadi masih membuat jadwal seideal mungkin tanpa mempertimbangkan soal itu. Sejauh ini masih sesuai dengan semestinya gitu. Oh, masih menyesuaikan sistem yang ada degradasi kalau masalah jadwalnya ya? Iya, sesuai dengan apa yang terjadi biasa aja. Jadi tidak ada pertimbangan yang nantinya bahwa ini ada
degradasi atau tidak. Nah, jadi semua dibuat seperti biasanya aja, seperti tahun-tahun sebelumnya, seideal mungkin. Bahkan sampai pertandingan terakhir pun dibuat yang sama. Artinya dalam hal ini kalau kita melihat jadwal terakhir, jika memungkinkan apabila ada perubahan posisi dalam saat yang bersamaan dan secara menentukan, biasanya jadwal akan dibuat secara bersamaan atau ada opsi yang lain. Tapi sejauh ini murni pada ranah ke sana ya. Jadi belum ada Konfirmasi ya? semacam instruksi atau apa bahwa nanti ada degradasi atau enggak, belum sampai ke arah sana. Seperti itu ya. Oke, jadi berarti jadwal yang ada sampai sekarang ini jadwal yang nantinya akan ada degradasi dan promosi. Sama, artinya dibuat seperti kompetisi sebelumnya ya. Jadi akan ada penyelesaian. Kalau kita tahu bahwa di 2 musim lalu itu kan jadwal pada pertandingan terakhir biasanya dalam 3 pertandingan terakhir itu kan sangat menentukan ya, karena jadwal itu akan dibuat tapi cuma waktunya berdasarkan fakta yang terjadi pada saat itu. Karena kita tahu di 2 musim terakhir, 2 musim yang lalu penentuan tim yang promosi penonton tim yang juara dan degradasi baru bisa ditentukan sampai dengan pekan terakhir. Nah, saat ini pun proses pembuatan jadwal juga mengarah ke sana. Artinya belum ada rambu-rambu bahwa jadwal ini harus menunjukkan tidak ada degradasi atau ada degradasi. Nah, itu tuh belum sampai ke arah sana. Sekali lagi masih normatif seperti hanya membuat jadwal dengan situasi yang normal seperti itu. Oke, Mas Hanif nih, terakhir nih sebelum kita tutup nih, Mas Hanif. Kalau menurut Mas Hanif pribadi dengan sistem bubble ini, pertandingan dipusatkan katanya kemungkinan di Pulau Jawa ya. Ini lebih cocok ada sistem degradasi atau justru malah nggak fair kalau ada degradasi? Nanya. Karena saya berteman dengan banyak teman dari klub ya, jadi agak susah. Tapi gini, kalau dari beberapa teman klub yang kebetulan cerita, mereka berharap pengennya ada degradasi gitu kan. Karena itu menjadi satu semangat atau pemicu bagaimana nanti kompetisi bisa berjalan dengan fair, apalagi kompetisi ini nantinya akan berjalan cukup lama dalam waktu yang ideal sampai dengan Maret 2022, dan itu akan sangat berbeda bagaimana tim nantinya bersaing untuk menjadi atau menghindar dari yang terburuk di papan bawah gitu kan. Dan dalam tahap yang lebih luas lagi, sekali lagi ini pendapat pribadi ya dari teman-teman yang bercerita itu, dengan ketika ada degradasi maka akan membuka kesempatan persaingan yang lebih sehat di level Liga 2-nya. Nah, ini yang sekarang ini yang saya mencoba mendengar dari teman-teman seperti itu. Gitu, Intan. Oke, makasih. Tapi kalau lu Mas. tanya Intan apakah gue setuju dengan tidak adanya degradasi, gue nggak setuju. Jadi Om Yuki nggak setuju? Harus ada degradasi. Mas Vino? Gue pribadi nggak setuju karena dari sisi gue menempatkan diri sisi penikmat sepak bola nggak ada gregetnya. Kedua tadi yang Vino katakan itu sangat rawan permainan. Kita yang ada promosi degradasi aja itu aura-aura itu terasa, apalagi ini nggak ada promosi degradasi, ntar yang di bawah bisa, ya kan di atas udah kelihatan juaranya, yang di bawah ntar bisa main aja itu. Tapi ini fair nggak untuk tim-tim yang di luar Jawa? Ya sekarang tinggal bagaimana plan bisnisnya diperbaiki dari PT LIB supaya mereka terpenuhi gitu loh kebutuhan dasarnya. Kan alasannya kan susah dapat sponsor. Ya LIB harus kerja keras gimana caranya untuk mencukupi mereka sehingga aturan federasi yang sebelumnya tetap bisa dilaksanakan, ada promosi degradasi. Jangan maksud gue tuh jangan dijadiin alasan gitu loh. Kalau kita permisif ya susah gitu. Lagi pula tim yang menolak untuk tidak ada degradasi yang sudah tegas justru 3 malah dari luar Pulau Jawa loh. Persipura Jayapura, Borneo FC Kalimantan, Madura bukan Pulau Jawa kan? Oh iya benar ya. Sama. Yang nggak setuju kan? Yang nggak setuju ya maksudnya itu loh. Jadi sebenarnya jadi alasannya terbalik ya, anomali jadinya ya. Iya, malah di luar pulau malah dia nggak setuju gitu. Mungkin lebih ke alasannya lebih ke mereka nggak sehat secara finansial ya. Tapi kan itu sebenarnya kata Mas Yuki, beberapa tim tuh harusnya sebelum pandemi tuh emang udah gencar ya masalah finansial apapun. Jadi once ada situasi kayak gini pun mereka masih bisa menghadapi gitu, nggak dengan abis banget gitu. Atau bisa juga Intan dan Vino disiasati formatnya. Jadi dibikin setengah putaran aja, jadi jangan kompetisi penuh, tapi nanti dibuat ada 8 besar grup gitu loh. Kan lebih irit, lebih hemat.
tapi sporting meritnya dapat, puncaknya dapat, ratingnya pasti lebih Jadi tinggi. jangan degradasinya yang dikorbanin, Jangan tapi itunya dikorbanin, tapi menurut misalnya gua kayak ya. misalnya Degradasi tetap ada kalau alasan finansial bisa kayak Malaysia musim lalu dia cuma main half Satu season. putaran ya? Iya, tadi satu selesai. putaran. Iya kan? Iya. Kalau alasannya finansial. Iya. Mas Jadi banyak jalan lah gitu, banyak jalan. Mas Hanif, satu closing statement. Silakan Mas Hanif, tadi udah denger kan pendapatnya Mas Vino dan juga Bung Yuke? Begini, benar tadi kata Bung Yuke ya, bahwa memang operator harus membuat suatu opsi yang terbaik yang bisa mewakili semua situasi. Nah, info yang saya dapatkan memang nantinya dibuat sistem kompetisi yang setidaknya menyesuaikan dengan situasi klub saat ini. Kita tahu bahwa klub pendapatannya sangat berkurang drastis karena tidak ada pertandingan di kandang. Nah, bubble to bubble nantinya itu menjadi satu sistem atau format yang paling tidak menyesuaikan dengan situasi yang ada klub saat ini, terutama dalam hal pengeluaran. Dengan sistem bubble to bubble ini, apakah nanti semua biaya akan ditanggung seperti yang Piala Menpora, sehingga paling tidak pengeluaran klub jauh lebih sedikit dibandingkan dengan situasi yang biasa, seperti itu ya. Oke, makasih Mas Hanif udah mau diganggu, maaf ya. Makasih banyak, selamat Oke, lebaran, selamat puasa. Tapi- Oke, thank you. Bye Mas Hanif. Nah, Tapi terakhir tuh kan untuk apa? nentuin ini jadi belum ada kok, kita belum degradasi. tutup. Hah? Belum tutup kok. Oh. Mas Hanif yang udah tutup. Ya. Tapi untuk nentuin, baik lagi untuk nentuin ada degradasi atau enggaknya, itu nanti akan melalui rapat Exco, yang dimana akan ditentuin oleh Exco Kapan sih? sendiri. Exco, kalau nggak salah. Kan tanggal 29 Mei ini kan kongres sudah Iya kan? itu di kongres di rapat Exco Oke. itu Ditentukan. makanya Ditentuin federasi lagi kan ya? tadi temannya Mas Hanif bilang katanya federasi jadi akan ditentukan oleh Exco kayak gitu dan 18 tim yang akan jadi voters ini apakah akan diamandemen aturan degradasinya atau enggak. Yang jelas 4 tim yang sudah menolak suaranya udah jelas, 5 tim yang mendukung tidak ada degradasi juga udah tahu, dengan sisanya lagi nih memperebutkan setengahnya lagi nih akan kemana gitu. Oke, nah ini nih kalau ada satu pertanyaan lagi terakhir ya Mas Vino, Mas Vino sama Om Yuke. Ini kan kalau ada sistem, nggak ada sistem degradasi dan nggak ada promosi, ini berarti impactnya ke Liga 2 dong. Wih. Ini udah banyak tim-tim yang mempersiapkan, tim-tim Sultan ya, yang udah Wih. dapat suntikan dana, kayaknya baru seger-seger banget, pemainnya Wih. juga udah dipersiapkan. Nah ini gimana efeknya ke Liga 2 nggak ada promosi? Wah itu kalau nggak ada promosi dong. Ada Cuma promosi. 2 kan, Cuma tapi dua. Iya. tapi kan harusnya 3 kuotanya Iya. kalau seandainya ada degradasi Jadi atau promosi. itu yang harusnya kita tonton sebenarnya. Liga 2. Liga Lebih 2-nya. menarik. Lebih menarik karena pertama hadiahnya makin kecil tapi persaingannya makin ketat. Terus kedua kita mau lihat bagaimana nih sultan-sultan baru ini berkompetisi kan. Liga 2 kan selama ini atau sebelum ini kan kurang mendapatkan perhatian. Sekarang dengan banyaknya sultan-sultan baru, ini menjadi daya tarik, menjadi magis. Ini yang lebih menarik disaksikan karena ada prize and istilahnya penaltinya gitu. Kalau di atasnya nggak ada yang ngapain ditonton. Itu loh menurut gue. Ya kan ngapain lagi di atas ditonton, orang kagak ada juara udah nggak ada apa-apa gitu. Dan sekarang malah banyak yang akhirnya masuk ke tim-tim Liga 2 Iya, kan. benar. Karena mungkin ya itulah ya pokoknya lebih. Ya, kita mau lihat sih, memang sudah saatnya sih Liga 2 ini mendapatkan perhatian lebih sih ya. Karena kan dulu ini disebut-sebut paling parah gitu loh. Paling parahnya itu pertandingannya parah, banyak kekerasan, banyak perkelahian, pengaturan Gapnya jauh banget mas. Terus dengan Liga rumputnya 1 ya. nggak enak pengaturan dilihat kan. pengaturan Juga sering, skor kan juga terjadi tuh yang nendang penaltinya keluar itu. Iya. Nah, itu sangat rawan karena kurang dapat perhatian dari media, tapi kalau nanti disiarin langsung otomatis akan ada peningkatan pengawasan lah, baik perangkat pertandingannya, pemainnya gitu. Om Yuki capek nggak siaran Liga 1? Kebanyakan kan Bang Valen juga mungkin kalau butuh host Liga 2. Intan sendiri gimana bekas pos Liga 2 kemarin, ngerasa penuh perhatian ya dari netizen? Iya, biasanya Iya kan kan? Liga 2 kenapa? Ya kan pasti kan Waktu orang ngehost lebih Liga banyak. 2 tuh. Sekarang kan orang lebih pengen tahu bagaimana Liga 2 kan. Iya. Dibanding Liga 1 karena Iya. kemarin mereka udah lihat di Piala Menpora ya udah. Kalau Liga 1 Gitu kan ya. Bang Renzo sama CEO udah nggak bisa digeser tuh. Liga 2 kali aja masih ada peluang. Mas Vino gimana nih? Liga Dikit 2 aja, abis ini kita udahan. Ya, Karena lebih- udah terlalu lama nih kita ngobrol. lebih seru ya, gue nantiin banget ini 4 klub Dewa, Rans, PSG sama PSPS Pekanbaru. Itu yang lagi jadi Dewa, buah bibir. Terus satu lagi Persis Solo juga nggak? Ya Persis Solo, sorry, lima, Persis Solo lima. 5. Itu yang Jadi 5 Pandawa 5 berarti yang ya. habis dapat suntikan Akuisisi dari- baru ya. Akuisisi baru
Terutama nih PS Pekanbaru ya, gue mau menjelaskan juga banyak yang ini boleh nggak sih pemilik Pemilik asing. itu di statusnya memang nggak dijelaskan, nggak disebutkan untuk klub diakuisisi oleh pemilik asing gitu. Hanya sebatas klub harus berbadan PT, udah itu aja. Yang rame itu sekarang harusnya ini kan dia pionir ya pemilik asing di Liga 2. Kedepannya sih gue harap di Kongres juga lebih membicarakan gimana regulasinya bila ada investor asing ingin masuk ke klub. Tapi kalau apa namanya statuta FIFA nggak melarang itu. Nggak melarang, Nggak tapi melarang. maksudnya proporsinya harus berapa persen Ya, harus tapi kalau kembali ke aturan domestik memang itu punya setiap negara punya hak mengatur. Tapi kalau statuta FIFA tidak melarang investor asing. Investor asing nggak masalah. Yang tidak Jadi, boleh itu kalau cross ini dari ownership. Malaysia kan? Kalau cross ownership itu yang dilarang sama FIFA. Kayak misalnya Roman Abramovich dia punya Spartak Moskow, dia punya Chelsea, terus dia bermain di kompetisi Eropa, nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun masih bisa diakalin juga di sini anaknya. Iya. Oke deh, ini jadi fenomena tim Sultan ini emang seru banget. Ini episode terlama nih karena udah lama gak ketemu Intan kan. Jadinya Kalau lama lo gak jagoin apa-apa. siapa buat promosi ini sebagai kandidat kuat host Liga 2 nih? Gak bisa disebutin di sini, jangan dong. Nanti kalau lagi nge-host dibilangnya, aduh ini berat sebelah gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Oke Jiperti, makasih banyak udah nonton Depdagri. Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran juga. Lebaran. Minal Maaf aidin lahir wal batin. faizin. Mohon Kita maaf balik lahir lagi minggu depan batin. ya. Banyak banget bahannya nih kayaknya. Iya, Abis ini banyak tapi ada banget. DPI, jangan lupa nonton ya. Jangan kemana-mana. Makasih banyak, dadah. Ah.